Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan Maktabah Syamilah, yaitu tentang bab wudu dan mandi. Diawali dari saya, yaitu saya bernama Alamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraqta minal istihja fala tatruki siwaki fa innahu mutahharatu lil fahmi wa mardatu li rabbi wa mushitatul lisayati was salatu bisiwaki abdalu min sab'ina salatu bila siwaki waruki ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asukka ala ummati law amartuhum bisiwaki fi kulli salati wa nahu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khasitu ay yaktuba alayya summa jalis lil wudu'i mustaqbilal kiblati ala maudi'in murtafin kaila yusibakar khosasu wa qul bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatina wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Summa ghasil yadaika salasa qabla an tudhiluha dan tudli umal idaa wa kullahuma inni as'aluka yumna wal barakata wa a'udzu bika minas su'mi wal halakati summa tafa'al hadasi aw istijahatas salah walayan bagi an ta'zuba niyyatuka qabla husnal wajhi wala yusihu wudu'aka. Silakan selanjutnya. Summahud ilal somati illa ayyakuna so'iman farquf faqul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika wa sabitni fil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati summahud urfatan li anfika wastansyiq biha salasan wastan sirma fil anfi min rutubatin wa qul fil istinsyaqi Allahumma arihni raihatan jannati wa anta anni radin wa fil istinsari Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari wa su'id dari summa khud ghurfatan hika fagsil biha min mubtada'i tasdihi jabhati ila muntaha ma balu minad daqoni fituli wa min uduni ilal uduni fi ardi wa ausil lil ma'a ila maudingit tahdifi wa huwa ma ya'tadul nisa'u tanhiyatal sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'sil uduni ila jawiyatil jabina a'ni ma yaqongu minhu fi jabhatil wajhi. Silakan Pak selanjutnya. وأرسل الماء إلى المنابت الشعور الأربعة الحاجبين والشاربين والأحداق والإدارين وهما ما يوازي الأذنين بمبتدأ اللحية وجب إيصال الماء إلى منابت الشعر عند اللحية الخفيفة دون الكشيفة وقل عند غسل الوجه اللهم بيض
وجهه بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي بظلمتك يوم تسود وجوه أعدائك ولا تترك تعديل لحيتي كاشفتي ثم اسر يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء وقل عند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل الشمال اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبله أيداك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعها على مقدمة الرأس وتمررهما إلى القفا ثم ترددهما إلى المقدمة فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات وكذلك في سائر الأعضاء وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم حرم شعري وبشري على النار ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وادخل مسبحتك في صماخ أذنيك وأمسح أذنيك ببطن إبهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. Silahkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalimtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni suburan syakura waj'alni dhkuruka katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Faman qala hadhihi da'wati fil wudu'i kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi wa khutima alayyal wudu'ihi wa rufi'a lahu tahtal arsy falam yazal yusabbihu allaha wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu tawabu dhalikal wudu'i ila yaumil qiyamah. Wastanib fil wudu'ika sam'an la tangfut yadaka fataruh sulma'a wala talzim ra'saka wajhaka bil ma'i latman wala tatakallam fi asna'il wudu'i wala yazid fil wusli ala 3 marrat. Udah Pak. Terusnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala taksir sopal ma'i minal khairi hajati imajratir wa waswisati fal mausu saini syaiton fi yatihaka ihum yaqala lahu alwalihan wala tatawado bil ma'i syamsi wala minal au inil sofriyah hadhi sab'a makruhah fil wudu'i wa fil khabri
an min dzakarillah ingda wada'ahu dzakrillah jasadihi ila wa malam yuzakir lillah lam yatahir minhu illa ma asobal ma'i. Adabul ghusli faida asobatika jinabati min ihtilami awaqo fahudil ina'i ilal muktasil wa agsil yadaika aula salasan wa aslam ma ali bidanika mangkodir wa tawaddo kama sabaqo fi wado'aka li sholati ma'a jami'at da'wati wa akhar huslal qadamika kaila yadi'al ma'i fa'idha farokta minal wudu'i fasobal ma'i ala rosaka salasan wa angta nawarof al hadasi minal jinabati summa ala sakokal aiman salasan summa alal aisir salasan wa da'aka ma akbal min badanika wa ma adbar salasan wa khalil sa'rorau aska wa walahi hatika wa awsolal ma'i ila ma'atofal badani wa mana bati sya'ari ma khofaf minhu wa ma kasaf wa akhdir ang tamsa zakarika ba'dal wudu'i fa in asobatihi yadaka fa adal wudu'i wal faridi min jumlatil dzalika kaliha aniyat wa izalatin najasati wa isti'abatil badani bil ghusli wa fardul wudu ghuslal wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashul ba'dar ra'si wa ghuslar rijlaini ilal ka'baini marotan ma'aniyati wa tartib ma'a adaha sinin muqaddah fadoliha kasiron wa sawa biha jazilan wal muntahad wa nabiha khosiron bal huwa sola faro iduha makhotir fa inna wa fali jawabir lil faroid. Tata cara berwudu. Apabila engkau telah selesai istinja, maka janganlah meninggalkan bersiwak. Sebab bersiwak itu dapat membersihkan mulut, menyenangkan Allah dan membencikan setan. 1 kali sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, siwak itu menyucikan mulut, menyebabkan turunnya ridho Allah dan menyebabkan setan marah-marah. 1 kali sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Hadis yang lain, andaikan aku tidak takut memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka agar bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Hadis yang lain, aku telah diperintahkan oleh Allah agar bersiwak, sehingga aku khawatir itu akan diwajibkan kepadaku. Sesudah engkau bersiwak, menggosok gigi, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi, agar engkau tidak terkena percikan air yang jatuh ke tanah. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamzati syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan setan dan saya berlindung kepadamu pula dari kehadiran mereka di sisiku. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat air wudhu dan bacalah doa
Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas syu'umi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu kekuatan menjalani ketaatan dan barokah, dan saya berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Sesudah itu berniatlah untuk menghilangkan hadas atau niat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Dan niatmu itu tidak boleh berlalu sebelum membasuh wajah agar sah wudumu. Maksudnya niat wudu itu dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh memutar air di dalam mulut sampai ke bagian atas tenggorokan. Kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa, maka berkumurnya harus biasa-biasa saja. Ketika hendak berkumur, bacalah doa. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzakri laka tsabbit bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, buatkanlah saya sehingga mudah bagiku membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepadamu. Dan kuatkanlah saya dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Kemudian ambillah air lagi untuk dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali dengan membaca doa Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan saya bau surga sedangkan engkau ridho kepadaku. Lalu semprotkanlah keluar air tersebut dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id dar. Ya Allah, saya lindung kepadamu dari bau neraka dan kejahatan tempat tinggal saya. Kemudian ambillah air untuk membasuh wajah lagi dari permukaan dahi sampai ke ujung dagu bagian depan, dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri, dan membasuh wajah ini air harus merata ke seluruh wajah sampai pada bagian antara bagian atas telinga dan tepi pelipis, yakni tempat di tepi dahi. Air itu harus sampai pula membasahi 4 tempat tumbuhnya bulu di wajah, yaitu tempat tumbuhnya kedua alis, tempat tumbuhnya kumis, bulu-bulu mata, dan bulu yang tumbuh dari permulaan jenggot. Air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot lebat. Doa ketika membasuh wajah ini ialah Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajah saya dengan nurmu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih. Dan jangan engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuh menjadi hitam. Jangan lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat. Sesudah itu basuhlah tangan kananmu dan tangan kirimu, kedua siku sampai ke bagian tangan bahu. Sebab perhiasan surga itu dipasang sampai batas akhir anggota wudhu yang biasa dibasuh. Ketika membasuh tangan kanan ini, bacalah doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amal saya di tangan kananku dan hisablah saya dengan hisab yang mudah. Sedangkan doa yang dibaca ketika membasuh tangan kiri ialah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai zuhri. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu agar tidak menerima catatan amal saya dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Sesudah itu usaplah kepala atau rambutmu dengan cara membasahi kedua telapak tangan terlebih dahulu, lalu mempertemukan ujung-ujung jari kedua tangan dan meletakkannya ke kepala bagian depan. Terus dijalankan ke bagian belakang kepala.
lalu dikembalikan lagi ke depan. Ini dihitung sekali dan engkau melakukannya sebanyak 3 kali. Sama dengan bilangan membasuh anggota wudhu lainnya. Dan bacalah doa, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, kerudungilah saya dengan rahmatmu, turunkanlah barokahmu kepada saya, dan naungilah saya di bawah naungan arasmu. Ketika pada hari itu telah tiada naungan selain naunganmu, ya Allah, haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan kulit saya. Setelah itu usapkanlah kedua telingamu, bagian luar dan dalamnya, dengan air yang baru diambil, bukan sisa air untuk mengusap kepala. Dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinga, lalu usapkanlah bagian luar daun telingamu dengan ibu jari bagian dalam, dengan membaca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang mendengar perkataan nasihat, lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Ya Allah, perdengarkanlah saya suara panggilan masuk di surga bersama orang-orang yang baik. Kemudian usaplah lehermu dengan membaca doa, Allahumma fukka raqibati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, bebaskanlah leher saya dari sentuhan api neraka, dan saya berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu api neraka. Sesudah itu, basuhlah kakimu yang sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri bersama kedua mata kaki, dan menyela jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Kemudian dari jari kelingking kaki sebelah kanan terus sampai ke jari kelingking kaki sebelah kiri. Caranya, jari kelingking tangan tersebut dimasukkan dari bawah jari-jari kaki. Ketika membasuh kaki kanan ini, bacalah doa, Allahumma sabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas sirat al-mustaqim bersama telapak kaki para hambamu yang soleh. Dan ketika engkau membasuh kaki kiri, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke dalam neraka ketika saya berjalan di atas sirat al-mustaqim pada hari tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan musyrik. Ketika membasuh kaki kiri ini, hendaklah engkau membasuhnya sampai bagian tengah betis sebanyak 3 kali. Apabila engkau telah selesai berwudu, maka angkatlah pandangan ke arah langit dan membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad ialah hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci engkau ya Allah, dengan segala puji untukmu. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Saya telah berbuat kesalahan dan menganiaya pada diri saya sendiri. Karena itu saya mohon ampunan darimu dan saya bertaubat kepadamu. Ampunilah dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci
golongan hamba-hambamu yang baik, sabar, dan selalu bersyukur. Dan jika seorang lalu zikir dan ingat kepadamu dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan sore. Barang siapa yang membaca doa-doa tersebut di atas, maka semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota badannya keluar semua dan wudunya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan wudu tersebut diangkat dan diletakkan di bawah arsy dengan senantiasa bertasbih kepada Allah, yang pahala bacaan tasbih wudu tersebut diberikan kepada pelaku hingga hari kiamat. Ketika berwudu, maka hindarilah 7 perkara, yaitu 1. Janganlah engkau mengibaskan tangan yang menyebabkan air memercik kemana-mana. 2. Janganlah engkau menamparkan air ke atas kepala dan wajah. 3. Janganlah engkau berbicara di tengah-tengah mengerjakan wudhu. 4. Janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota wudhu lebih dari 3 kali. 5. Janganlah terlalu banyak menggunakan air tanpa ada keperluan, lebih-lebih hanya karena was-was. Sebab orang yang was-was itu sebenarnya dipermainkan oleh setan yang bernama walahan. 6. Janganlah engkau berwudu dengan air yang telah terkena sinar panas matahari. 7. Janganlah engkau berwudu dengan air yang berada di tempat yang berbuat dari logam seperti kuningan. Menjalankan 7 perkara tersebut di atas ketika berwudu itu hukumnya makruh. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yatuhur minhu illa ma asabahul ma. Sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali yang bagian yang terkena air saja. Demikian, silakan dilanjutkan tata cara mandi. Tata cara mandi. Apabila engkau junub sebab bermimpi atau bersetubuh dengan istri, maka segeralah ke kamar mandi. Kemudian, basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali dan hilangkan kotoran-kotoran dari tubuhmu. Lalu berwudulah seperti berwudu ketika hendak sholat dengan membaca doa-doa yang telah diterangkan di atas. Dan akhirkanlah membasuh kedua kakimu agar tidak sia-sia. Apabila engkau telah selesai berwudu, maka siramkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali dengan disertai niat menghilangkan hadas junub. Lalu siramkan air ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Sesudah itu, gosoklah bagian depan dan belakang badan dan menyelah-nyelahi rambut dan jenggot. Usahakanlah air dapat merata sampai ke lipatan-lipatan tubuh, tempat-tempat tumbuhnya bulu, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan berhati-hatilah engkau, janganlah sampai tersentuh kemaluan kalau memang engkau telah berwudu. Sebab apabila engkau tersentuh kemaluanmu, maka engkau harus berwudu lagi. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fardu atau perkara yang wajib dalam mandi ialah 1. Niat menghilangkan najis atau hadas besar. 2. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Sedangkan fardunya wudu ialah niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga kedua siku, mengusap atau menyeka kepala dengan air, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir tertib. Adapun amalan-amalan dalam berwudu, selain yang tersebut di atas, maka hukumnya sunnah muakkad yang keutamaannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Orang yang mengabaikan sunnah-sunnah wudu itu jelas rugi, bahkan membahayakan terhadap fardu wudu yang telah dikerjakan. Sebab sunnah-sunnah wudu itu pada dasarnya dapat menambah dan menyempurnakan amalan-amalan wudu yang wajib.